rumah kita. Inilah rumah kita, teman-teman sekalian. Sesibuk apapun kita selama seumur hidup kita di dunia, sehebat apapun kita sebagai kedudukannya mempunyai jabatan di dunia, sebesar apapun kekayaan harta kita, sungguh nanti kita akan kembali hanya satu rumah saja, perkuburan ini, teman-teman sekalian. Maka itu tadi kita kembali bahwa untuk mempersiapkan diri selalu memperhatikan dua hal dalam diri, yaitu kebaikan dan keburukan kita. Maka di dalam hal ini ingatlah kebaikan orang, lupakanlah kebaikan kita. Dua kebaikan yang harus kita pahami. Ingatlah kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita baru melaksanakan olahraga pagi. Sekarang kita sudah membuat olahraga. Kita akan masuk kepada olah jiwa tuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sekarang sudah nyampe dari tadi di perumahan kita terakhir di dunia. Inilah yang sesungguhnya nih. Jadi rumah kita yang kita tempati selama itu bukan rumah kita yang sesungguhnya. Jadi rumah kita yang di dunia yang sesungguhnya adalah di sini, di kuburan. Jadi teman-teman sekalian, sekarang saya lagi berziarah. Tadi alhamdulillah udah kita bawa doa. Sudah kita tahtim, tahlil beserta doa buat almarhumah ibunda. Juga ini almarhumah ibunda kita. Juga di sana almarhum ayahanda. Ini almarhum ayahanda kita. Juga buat almarhum Pak Cik kita. Tambah lagi di sana almarhum abang dan Pak Cik dari orang rumah. Semua juga ada sepupu orang rumah di sini. Tadi kita sudah bahas teman-teman sekalian bahwa ada dua yang mau saya terangkan di sini. Dua hal yang mau saya terangkan di sini. Yang pertama adalah rumah yang sesungguhnya kita punya bukanlah rumah yang kita tempati selama ini. Rumah yang sesungguhnya kita punya di dunia adalah bukan tempat rumah yang kita tempati selama ini. Ya, yang kita datang pergi pagi, pulang sore atau pulang malam kita beristirahat di sana, tidak. Tapi sungguh sebenarnya rumah kita yang sejati di dunia adalah perkuburan. Perkuburan ini yang pertama yang harus kita pahami. Maka Ali bin Abi Thalib selalu mengingatkan kita tuh, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Ada yang sampai yang lain lagi, hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Karena hisaban yang pertama kali nanti dirasakan adalah di dalam kuburan, teman-teman sekalian. Maka oleh karena itu tentu hisab itu ada dua lagi tuh hisab itu. Yang pertama adalah hisab tentang kebaikan kita. Yang kedua adalah hisab tentang keburukan kita. Maka dua hal inilah yang harus kita amati dan pantau. Maka yang tentu kita kembalikan, kita berharap hisab yang
kebaikan yang kita punya. Walaupun ada keburukan kita timpa dengan kebaikan yang kita punya. Mumpung kita masih bernapas saat ini di dunia, sebelum kita pulang ke rumah sejati kita di dunia, yaitu kuburan. Kuburan inilah rumah sejati kita, teman-teman sekalian. Ini rumah kita ini. Rumah kita. Inilah rumah kita, teman-teman sekalian. Sesibuk apapun kita selama seumur hidup kita di dunia, sehebat apapun kita sebagai kedudukannya mempunyai jabatan di dunia, sebesar apapun kekayaan harta kita, sungguh nanti kita akan kembali hanya satu rumah saja, perkuburan ini, teman-teman sekalian. Maka itu tadi kita kembali bahwa untuk mempersiapkan diri, selalu memperhatikan dua hal dalam diri, yaitu kebaikan dan keburukan kita. Maka di dalam hal ini ingatlah kebaikan orang, lupakanlah kebaikan kita. Dua kebaikan yang harus kita pahami. Ingatlah kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Yang berikutnya lagi, dua hal yang harus kita pahami keburukan. Ingatlah keburukan kita, lupakan keburukan orang lain. Maka hal ini akan memicu kita agar fokus kita kepada pemahaman bahwa kita akan kembali ke rumah yang sesungguhnya di dunia penuh kekekalan. Kita nggak tahu kapan akan datang kiamat, tapi kita akan tahu bahwa kita akan meninggal dunia. Maka oleh karena itu kita persiapkan diri kita untuk ke sana. Di saat kita sudah meninggal dunia, kita berada di rumah kita ini, di perkuburan ini, dimanapun kita dikuburkan nanti. Maka di saat itu kita tentu lama menanti, karena yang masih hidup di atas dunia sampai menunggu mereka berakhir nantinya. Lihat, burung saja mengakui kebenaran itu. Sampai datang masa akhirnya, mereka pun juga tiada sama seperti kita. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri, kita persiapkan kebaikan kita. Hal-hal keburukan yang pernah kita kerjakan yang lalu-lalu tak usah perpanjang lagi, dihentikan dia, ditimpa dia dengan kebaikan kita yang saat ini masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, agar kita nanti berada di rumah sejati di dunia, yaitu kuburan nanti. Kita dihisap kebaikan kita yang lebih berat, yang lebih hebat, sehingga akhirnya keburukan yang kita punya akan tertimpa insya Allah dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW yang kita cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua adalah bahwa kematian itu adalah pintu gerbang kita untuk menuju kehidupan yang kekal sesungguhnya, yaitu akhirat. Sama seperti selama ini kita sibuk berbicara tentang kita punya kesibukan sebagai orang kayakah, sebagai pejabatkah, dan kita sibuk di luar sana mengurusi kekayaan kita, mengurusi usaha kita, mengurusi kedudukan kita, mengurusi jabatan kita alias bekerja, tapi mentok tetap adalah rumah itu kita tempat kembali berkumpul sama keluarga yang kita cinta. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita selamanya seperti itu di dunia? Tidak. Karena semua itu adalah untuk menjadi penilaian ke depan. Di saat ketika kita memasuki kuburan alias meninggal dunia. Dan itulah penilaian pertama yang akan hadir di dalam kubur tuh.
ketika sahabat kita malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya itu, apakah benar kita membenuhankan Allah? Apakah benar kita mengimamkan Al-Quran sebagai kitabullah? Apakah kita kerjakan semua perintah-perintah Allah? Jadi bukan tentunya itu semua hafalan, tidak. Itu semua adalah praktek. Praktek yang dipraktekkan dengan kesatuan dua yang diperhatikan, yaitu kesatuan hati, perasaan, dan akal pikiran. Itu yang harus dikumpulkan. Maka dua hal ini yang harus dijaga, selalu diberikan tempat cahaya Allah di dalamnya. Hati perasaan semakin lembut dengan kenyamanan, akal pikiran semakin cerdas dengan pemikiran. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, hidup ini di dunia tidaklah kekal, hanya sementara. Karena tujuan kita dihidupkan oleh Allah adalah untuk menyembahnya, bukan kita untuk mengelola dunia. Pengelolaan dunia dengan bahasa sebagai pemimpin dunia itu adalah jalan kita untuk membuktikan bahwa kita adalah benar-benar mengakui Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itulah yang harus dibuktikan ketika kita terjadi perjanjian kontrak di Laul Mahfud bersama Allah, ketika Allah bertanya sebelum kita dihembuskan di jasad kita sebagai ruh saat itu, adakah kamu ini, adakah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab waktu itu, benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Maka ketika kita telah nyampe di jasad kita, kita menjadi manusia, maka pembuktiannya adalah kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah harta dan tahta, bukan menyembah isi dunia. Harta dan tahta isi dunia ini adalah bagian fasilitas yang untuk membuat tabungan akhirat kita semakin banyak. Karena jalan kita adalah untuk menginvestasi semua itu ke akhirat, yaitu surga. Begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua. Renungan Selasa pagi setelah olahraga, maka kita olah jiwa. Olahraga baru kita olah jiwa, dengan memahami bahwa kuburan ini adalah sebenarnya rumah sejati kita di dunia. Maka rumah yang kita tempati selama ini bukanlah yang sejatinya. Makanya jangan jadikan itu suatu kebanggaan. Jadikan rumah yang kita punya dengan keluarga adalah jalan untuk menuju kita rumah yang sesungguhnya di dunia, yaitu kuburan yang akan kita tempati nantinya. Insya Allah hisab akan kita dapat dengan penuh bahagia, karena kebaikan yang sudah kita kumpulkan selama masa hidup kita. Dan mudah-mudahan kebahagiaan itu diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Ini kuburan orang tua kita, teman-teman sekalian. Sengaja nggak saya cabut rumputnya, biar ikut tadi bertahtim, bertahlil, berdoa sama kita, dan biar untuk menjadi keteduhan dan zikir bagi almarhumah dan almarhum babah, almarhum Baitang situ, almarhum Ma'wan, almarhum Bang Jun, almarhum Sidadang. Semoga diberkati Allah. Terima kasih. Kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.